Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media bermain dan belajar. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fidela Sulci Kamanza dan anggota saya Novita Rahmayati, dan saya Salon Nabila. Nah, di sini kami izin langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu mengenai sejarah TIK. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Mulailah manusia mencari dan membuat sistem, yaitu alat komunikasi. Pertama itu manusia berkomunikasi dengan melukis atau menggambar bentuk di dinding gua. Terus selanjutnya dengan isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Sejarah teknologi informasi dimulai dengan penemuan telepon kabel, gelombang radio dan televisi, komputer elektronik, dan perkembangan teknologi elektronika. Selanjutnya, mikroprosesor menghasilkan komputasi digital dan konvergensi telekomunikasi dan komputasi multimedia. Selanjutnya itu ada pengertian teknologi informasi komunikasi. Teknik informasi dan komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengolah data yang mencakup berbagai proses seperti mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, dan mengubah data sehingga menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya itu ada teknologi informasi dan komunikasi sebagai media bermain. Nah, TIK sebagai media bermain ini yaitu menggabungkan berbagai multimedia agar pembelajaran dikemas semenarik mungkin. Berikutnya itu contoh-contoh TIK sebagai media bermain. Yang pertama itu ada teka-teki silang, puzzle online, Quizizz, dan Kahoot. Baik, selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran berbasis TIK ini merupakan pembelajaran yang memudahkan antara suatu proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran. Media tersebut bersifat teknologi, baik itu berupa internet, penggunaan video, CD, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran terjadi di mana saja. Yang ketiga, memberi siswa akses yang lebih luas. Yang keempat, memfasilitasi akses pembelajaran online. Kemudian ada jenis-jenis media. Berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam proses komunikasi pembelajaran menurut Koyo Kartasurya. Ya. Media visual meliputi gambar atau tato, sketsa, diagram, grafik, kartun, peta, poster, dan globe. Kemudian ada media dengan meliputi radio, magnetic, tape recorder, magnetic sheet recorder, laboratorium bahasa. Kemudian ada projected still media meliputi slide, film strip, overhead, projector, microfilm, microprojector. Projected motion media meliputi film, televisi, closed circuit television atau CCTV, video tape recorder, dan komputer. Ya, kemudian ada menurut Zakiyah Derajat yang dikutip oleh Ramayulis, alat atau jenis-jenis media ini dalam dua kelompok, yaitu yang pertama alat pendidikan yang bersifat benda. Yang pertama ada media tulis seperti buku, yang kedua ada benda-benda alam seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga ada gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, proyeksikan seperti video transparan. Kemudian ada gambar-gambar yang dirancang seperti grafik, proyeksikan seperti video transparan. Gambar-gambar yang di audio recorder, alat untuk mendengar seperti kaset dan tape radio.
Kemudian ada alat media yang bukan bersifat benda. Yang pertama ada keteladanan, kedua perintah atau larangan, kedua ganjaran dan hukuman. Kemudian menurut Widiosiswoyo yang dikutip oleh Hamzah B. Uno, jenis media TIK terbagi dari 4, yaitu televisi, radio, komputer, dan internet. Kemudian ada kelebihan TIK sebagai media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses pengembangan pemikirannya. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan kepada siswa. Selanjutnya, kelebihan TIK sebagai media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar karena semakin meluasnya sumber informasi. Yang kedua, membantu memperkuat kegiatan pembelajaran, menarik dan dapat memotivasi siswa. Yang ketiga, mendukung proses interaksi antara guru atau tutor dengan siswa. Nah, selanjutnya ada kekurangan TIK sebagai media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama itu siswa sering menyalahgunakan teknologi. Yang kedua, terdapat area yang masih sulit untuk mengakses internet. Dan yang terakhir, informasi yang disampaikan secara lisan oleh guru kurang jelas. Selanjutnya ada kekurangan TIK sebagai media pembelajaran bagi gurunya. Yang pertama, guru tidak tahu cara menggunakan teknologi sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, keberhasilan belajar tidak dapat dijamin oleh guru karena keberhasilan belajar tergantung kepada kemandirian siswa tersebut. Dan yang terakhir, sulit bagi guru untuk menetapkan batasan akses belajar sehingga sering disalahgunakan oleh para gurunya sendiri. Di sini ada faktor pendukung pemanfaatan TIK. Yang pertama itu ada fasilitas yang lengkap. Tentunya itu harus lengkap ya kalau untuk TIK-nya sendiri, karena kalau nggak lengkap ya nggak bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kedua ada kemauan gurunya. Yang ketiga ada skills guru di bidang komputer, karena kalau misalnya nggak ada guru yang mempunyai skill di bidang komputer itu nggak bakalan jalan, karena komputer itu benar-benar orangnya harus mempunyai skill yang dalam, harus mempunyai ilmu yang benar-benar dalam mengenai komputer tersebut. Yang terakhir itu ada motivasi siswanya sendiri. Faktor penghambat pemanfaatan TIK. Yang pertama ada internet yang tidak stabil. Nah, ini sering banget internetnya nggak stabil, wifi-nya, datanya, atau sinyalnya segala macam. Terus ada terbatasnya tenaga operasional, termasuknya OB yang suka bener-benerin ituan komputer lah gitu. Terus ada kurangnya kompetensi guru, dan yang terakhir ada kurangnya pendanaan. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, khususnya komputer dan perangkatnya, merupakan salah satu medium atau alat dalam kurung tool yang dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan suatu proses. Aplikasi internet dapat dimanfaatkan dalam berbagai pola pembelajaran, yaitu A. Pola pemanfaatan di laboratorium komputer, B. Pola pemanfaatan di kelas, C. Pola penugasan, dan D. Pola pemanfaatan individual. E-learning merupakan suatu jenis pembelajaran yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Email atau elektronik mail atau surat elektronik adalah pesan atau surat secara elektronik. Email dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru dan siswa untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi berkaitan dengan tugas-tugas belajar. PowerPoint merupakan salah satu software presentasi yang sering dimanfaatkan guru dan siswa. PowerPoint dapat digunakan secara interaktif untuk membuat siswa lebih berkesan terhadap materi yang dipresentasikan. Kesimpulan dari PPT kami adalah, kesimpulan pertama nih, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan atau perpindahan informasi antar media. Definisi TIK banyak hal, baik itu sistem satelit, perangkat keras dan perangkat
perangkat lunak komputer, dan jaringan. Dan peralatan serta layanan yang terkait dengan teknologi ini seperti konferensi, video, dan email. Seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran yang efektif membutuhkan peran TIK sebagai sarana untuk memperoleh sumber informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, ini untuk referensi-referensi dari kelompok kami yang kami dapatkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.